Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kaum muda yang saya kasih dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua? Semoga kita berjumpa dalam keadaan sehat, gembira. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita memasuki minggu ke-6 masa Paskah. Itu berarti tidak lama lagi kita akan merayakan Hari Raya Pentakosta. Karena itu Bapak Ibu, bacaan-bacaan liturgi minggu ini mempersiapkan kita akan Pentakosta. Ketiga bacaan hari ini berbicara tentang Roh Kudus. Mulai dari Injil berbicara tentang datangnya Roh Kudus, Roh penghibur, Roh kebenaran, Roh Kudus. Sementara dalam bacaan pertama, Petrus dan Yohanes pergi ke Samaria, menumpangkan tangan mereka. Mereka adalah orang-orang Samaria, dan mereka memperoleh Roh Kudus berkat penumpangan Petrus dan Yohanes. Dan Roh Kudus berkarya dalam diri orang-orang yang percaya. Kemudian dalam bacaan kedua, Petrus sekali lagi berbicara tentang Roh Kudus. Dia bercerita ketika Yesus hidup di dunia sebagai manusia yang mengalami segala persoalan manusia. Bahkan ia dibunuh, ia mengalami kematian. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, dia berkata, Allah telah membangkitkan dia. Yesus memiliki hidup Allah dalam dirinya, dan dia memiliki hidup menurut Roh. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kedatangan Roh Kudus merupakan peristiwa yang sangat penting. Sangat penting. Boleh dikatakan sebagai pemenuhan janji Allah. Bukankah Allah pernah berjanji kepada Yeskia, Aku akan memberikan hati yang baru. Aku akan memeteraikan kamu dengan roh yang baru. Aku akan melepaskan hati yang membatu darimu, dan aku akan memberikan hati yang lemah lembut. Aku akan menaruh padamu rohku, maka setialah kepada perintah-perintahku. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, demikian juga Yesus setelah perjamuan akhir, ia berkata kepada murid-muridnya, Aku berdoa kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu pembela yang lain yang akan selalu bersamamu. Dialah Roh kebenaran. Amin Bapak Ibu. Dialah Roh kebenaran. Amin. Roh Kudus yang akan selalu tinggal bersama murid-murid, bersama gereja, dalam gereja, bersama kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, untuk dapat mengenal Roh Kudus, kita harus mempunyai relasi yang kuat, relasi yang intim dengan Yesus. Relasi dengan Yesus hanya dimungkinkan bila kita mentaati perintah-perintahnya. Amin. Amin. Orang yang mengasihi Yesus, dia akan mentaati perintah-perintah Yesus. Yesus berkata, jika engkau mengasihi aku, kamu akan setia kepada perintah-perintahku.
Kemudian Yesus juga berkata, mereka yang menerima perintah-perintahku dan yang setia melaksanakannya adalah mereka yang mengasihiku. Benar Bapak Ibu? Benar. Nah, begitu orang mengasihi seseorang, orang itu akan berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh orang yang dikasihi. Dan orang itu akan melakukan apa yang orang lain itu inginkan adanya. Jelas di sini ada unsur saling. Kalau orang mengasihi, dia akan saling memberikan kasih. Nah, bila kita mengasihi Yesus, tentu kita akan melakukan apa yang diinginkannya. Benar? Benar sekali. Dan harus memang demikian. Kita akan memuliakan Dia dengan hidup kita, melaksanakan perintah-perintahnya. Setuju? Amin. Juga dalam bacaan pertama menunjukkan kepada kita dengan cara apa para murid menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Dengan cara apa? Dengan pergi melayani, dengan pergi mewartakan Kristus kepada bangsa-bangsa lain, meskipun dengan segala risiko yang mereka hadapi. Juga dalam bacaan kedua, Petrus berbicara tentang panggilan setiap orang Kristiani. Apa itu? Yaitu semua orang yang telah dibaptis terpanggil untuk mewartakan kebaikan Allah kepada bangsa-bangsa lain. Yesus katakan, jangan takut dan jangan gelisah. Apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena Roh Kudus memberikan kepada kita kekuatan untuk memberikan kesaksian iman, harapan, dan kasih kita. Nah Bapak Ibu, dalam minggu ini kita semua diundang untuk berpikir seperti itu. Semoga Tuhan menyiapkan dan memberikan kepada kita rahmat-Nya, bukan hanya untuk kita, melainkan untuk semua orang. Amin Bapak Ibu. Nah, inilah tugas kita semua. Ini tugas kita semua. Kita yang telah menerima baptisan, kita yang menerima tanggung jawab khusus, kita semua karena baptisan kita diundang untuk memberi kesaksian iman kita tentang Kristus. Nah Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati kita semua, memberkati Anda dan saya, Romo Agus Inyoman Murtika SPD, Pastor Paroki Kesatrian. Terima kasih, Tuhan beserta kita. Amin.